Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, yang semua nikmat ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kalau kata Allah Subhanahu wa taala kita mencoba menghitung-hitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian mau mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu. Dan semua kenikmatan yang kita rasakan ini, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan sehat, kita bisa makan dan yang lainnya, semua ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan semua kenikmatan yang kalian rasakan itu semua datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita rasakan ini, dan kita berikan rasa syukur kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mempelajari kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan bahas Al-Kabiratu Ats-Tsaminah, itu dosa besar yang ke-8, yang Al-Imam Az-Zahabi meletakkan dosa berkaitan dengan aklu malil yatim zulman, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan anak yatim? Karena kalau dalam bahasa Indonesia, yatim berarti salah satu dari kedua orang tuanya mungkin wafat. Tapi kalau kita tinjau ke makna syariat, maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yatim ini adalah seorang anak yang dia belum sampai balik, kemudian dia meninggal oleh ayahnya. Inilah definisi balik menurut syariat Islam. Saya ulang, seorang anak yang umurnya belum sampai balik, kemudian dia ditinggal oleh ayahnya, meninggal. Ini menurut syariat menurut makna yatim secara syariat. Oleh karena tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kami mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, fa'awa." Kemudian kami mengayomi engkau wahai Muhammad. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tatkala beliau menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan yatim di situ maksudnya apa? La abalaka qad mata abuka fa'awa. Wahai Muhammad, kau sekarang sudah tidak memiliki ayah. Qad mata abuk. Kenapa? Karena ayahmu sudah meninggal. Fa'awa. Maka engkau dinaungi, diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita paham bahwasanya anak kecil yang belum balik, yang dia ditinggal oleh ibunya, maka secara syariat dia tidak termasuk dalam kategori anak yatim. Tapi yang ditinggal, yang masuk kategori anak yatim maksudnya adalah tatkala bapaknya meninggal. Kemudian poin selanjutnya, tatkala ayahnya meninggal, kemudian dia sudah sampai ke batasan umur balik, maka dia sudah tidak dikatakan lagi sebagai anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yutma ba'da ihtilamin." Tidak ada lagi keyatiman setelah waktu balik. Kalau demikian, kalau waktu balik seorang masih dikatakan yatim, maka kita semua mungkin bisa dijadikan sebagai anak yatim. Berhak bagi kita menerima sedekah anak yatim. Tapi menurut syariat, anak yatim batasan umur mereka sampai kepada balik.
Ikhwani fiddin, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat perhatian dengan anak yatim. Banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam sangat perhatian dengan anak yatim. Oleh karenanya, salah satu perhatian Islam terhadap anak yatim, Islam perhatian dengan harta mereka. Perhatian dengan apa? Harta yang dimiliki oleh anak-anak yatim. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam tatkala seorang dia ingin mengatur hartanya, maka ada syarat-syaratnya. Di antaranya misalnya dia harus punya umur yang cukup, berarti umur balik, dan juga dia punya akal yang cukup untuk bisa mengatur hartanya. Jadi disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anak yatim. Allah berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ujilah anak-anak yatim hatta idza balagun nikah, sampai mereka cukup umur untuk mau menikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian dapati bahwasanya mereka sudah pandai, sudah memiliki rusy, bisa mengatur harta mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah harta mereka kepada mereka. Artinya ini isyarat jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak yatim tatkala mereka punya harta, mungkin bisa jadi karena harta warisan atau mungkin harta hadiah dari orang atau mungkin donasi dari orang, apapun itu, maka kalau dia masih dalam keadaan yatim, dia tidak boleh ngurusin hartanya sendiri. Dia tidak boleh mengurusi hartanya sendiri. Kenapa? Dia belum balik. Toh kalau balik pun dia belum bisa, mungkin belum harus ada namanya syarat ar-rusyd. Dia bisa mengatur, pandai dalam mengatur hartanya. Maka ini diantara perhatian Islam terhadap anak yatim. Oleh karenanya, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, Islam menghargai orang-orang yang mau mengurusi anak yatim. Di antara kepengurusannya mereka itu mengayomi mereka, kemudian juga mengurusi harta-harta yang mereka miliki. Itu sebagai wali dari seorang anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala ganjar mereka dengan pahala yang sangat besar. Bahkan kedudukan mereka sangat besar, sangat tinggi. Kedudukan mereka sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Maksudnya di surga mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang mengayomi anak yatim hakada. Beliau mengatakan sambil mengangkat kedua jarinya seperti ini. Artinya sangat dekat antara orang yang mengayomi anak yatim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang kalau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia berada di surga yang sangat tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam surganya itu surga yang paling tinggi. Tatkala Nabi mengatakan ana wa kafirul yatim hakada, saya dengan anak yatim ini sangat dekat seperti ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengayomi anak-anak yatim maka pahalanya sangat besar, sehingga dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga yang mendekati dengan surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya kepengurusan anak yatim dalam Al-Qur'an itu tentang kisah Nabi Khidir tentang kisah Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryati istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yaqadda faqama. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ini kisah tentang Nabi Khidir dan sahabat Nabi Musa alaihi wassalam. Tatkala itu Nabi Musa ingin belajar sama Nabi Khidir, maka mereka pun berjalan. Di suatu safar Allah Subhanahu wa taala gerakkan mereka pergi ke suatu daerah tempat. Kemudian sampai di sana, ini Nabi Musa dan Nabi Khidir kelaparan. Maka mereka minta dijamu, minta dihidangkan makanan. Ternyata penduduk tempat tersebut tidak memberikan makanan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka mereka pun berjalan, tiba-tiba mereka mendapati suatu rumah yang dindingnya sudah miring. Maka tatkala itu Nabi Khidir pun perbaiki rumah tersebut, dibenerin rumah tersebut. Kemudian Nabi Musa lihat heran, wahai Khidir, kita di sini nggak dijamu, kita nggak dikasih makan, kita kelaparan, tapi kau kenapa berbuat baik seperti ini? Kemudian kata Nabi Musa, "Law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kau mau, kau bisa minta bayaran sama mereka. Tapi tatkala itu Nabi Khidir tidak jawab. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Nanti di akhir ayat-ayat selanjutnya
baru beliau jelaskan satu persatu tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di antara penjelasan beliau mengatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar." Adapun dinding yang saya perbaiki waktu itu, fakana li gulamain. Ini milik dua orang anak yatimain, yaitu dua orang anak yang yatim fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding tersebut ada kanz, ada harta. Wa kana abuhuma salihah, dan dahulu ayah mereka ini seorang yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya nanti harta tersebut akan diambil oleh anak-anak ini setelah mereka dewasa. Artinya kalau dibiarkan dindingnya itu bisa jadi rubuh, kelihatan harta tersebut nanti bisa diambil orang. Maka sengaja Allah Subhanahu wa taala mengutus Khidir, lihat. Sengaja mengutus Nabi untuk memperbaiki dinding, untuk menolong harta siapa? Anak yatim. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah saya lakukan ini kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi ajra. Inilah takwil dari yang kau tanyakan kemarin. Kenapa? Ketika Nabi Khidir memperbaiki dindingnya, Nabi Musa itu nanya-nanya, "Kenapa kau lakukan seperti ini? Kalau kau mau, kau minta harta, kau minta bayaran. Tadi kita minta makan tidak dikasih. Sekarang kau malah berbuat baik kepada mereka." Artinya di sini ikhwan fillah jamaah yang saya ingin garis bawahi bahwasanya lihat, Islam sangat perhatian sama anak yatim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengutus dua orang nabi. Tidak tanggung-tanggung. Dua orang nabi untuk menjaga harta anak yatim. Kenapa? Karena dahulu ayahnya itu adalah seorang yang saleh. Ini jelaskan kepada kita jamaah, kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya, dan ini cara yang paling penting, cara yang paling utama, itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman seperti ini kita sulit untuk mengontrol anak-anak kita. Kita nggak bisa mengontrol mereka 24 jam. Jangankan 24 jam, 10 jam saja susah. Kita kerja, pulang malam, ketemu anak cuma sebentar. Kita nggak bisa mengontrol mereka dengan kontrol yang benar, yang baik. Caranya bagaimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keluarga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjaga engkau. Dan menjaga engkau di sini maksudnya adalah menjaga juga keluarga engkau. Lihatlah, ayahnya sudah meninggal, orang saleh, tapi tatkala dia meninggal, anaknya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung Allah kirim dua orang nabi untuk menjaga harta-harta anak yatim tersebut. Ikhwan fillah, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun besar pengelolaan, penjagaan, kewalian sebagai jadi wali anak yatim, artinya mengayomi, kemudian mengurusi harta anak-anak yatim, tapi ini perkara yang sangat berat. Satu sisi kalau kita berhasil, kita ikhlas, kita sesuai prosedur yang diatur oleh syariat Islam, maka kita akan dapat pahala sangat besar. Tapi satu sisi, kalau kita salah dalam pengelolaan harta anak yatim, maka kita zalim, maka ganjarannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperingatkan orang-orang yang mengurusi harta-harta anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain." Ini beliau berdoa, "Ya Allah, inni uharrij." Artinya aku sangat menekankan haqqad dha'ifain. Aku sangat menekankan tentang dua hak orang yang lemah. Siapa itu? Al-yatim wal mar'ah. Yaitu anak yatim dan juga wanita. Artinya Nabi SAW mewanti-wanti. Makanya tatkala para ulama menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan di sini maksudnya Nabi mengatakan usyaddidu wa udayyiqu wa ubalighu fi takhwifin nas an ida'ati wa ifsadi haqqid dha'ifain. Artinya apa? Di situ seakan-akan Nabi mengatakan, saya wanti-wanti kalian wahai manusia, wahai sahabat, wahai kaum muslimin. Saya akan wanti-wantikan, saya akan berikan ketakutan kepada kalian tentang pengurusan kepada harta anak yatim dan juga harta wanita. Artinya di sini Nabi SAW benar-benar mewanti-wanti, memberikan warning bagi orang-orang yang mengurusi anak yatim. Maka dari sini jamaah kita belajar bahwasanya niat baik itu tidak cukup. Niat baik itu tidak cukup. Misalnya kita lihat ada anak yatim,
di jalan-jalan kita pengen ngurusin. Niatnya baik benar. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, jangan coba-coba. Kalau kita tidak punya kemampuan, jangan coba. Kita harus punya profesionalitas. Sebagaimana kita ngatur harta kita profesional, kita nggak mau berlebihan, kita harus benar-benar. Demikian juga tatkala kita ngurusin anak yatim, maka juga harus benar-benar. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan. Dan ini Nabi SAW pernah wanti-wanti seorang sahabat itu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku melihat kau ini seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku inginkan kebaikan kepadamu sebagaimana aku menginginkan kebaikan kepada diriku. La ta'ammaranna 'ala itsnain. Jangan kau memimpin untuk dua orang. Artinya kau juga jangan jadi pemimpin. Wala tawallayanna ma la yatim. Dan kau juga jangan sekali-kali mengurus harta anak yatim. Lihat seorang sahabat diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi tahu kemampuan dia. Kau tidak mampu untuk mengurus anak yatim, kau juga tidak bisa jadi pemimpin. Maka jangan coba-coba. Saya nasihati engkau ini karena saya menginginkan kebaikan kepada engkau, wahai Abu Dzar, sebagaimana saya menginginkan kebaikan kepada diriku. Maka saya ingin katakan jemaah, mengurus anak yatim tidak cukup niat yang baik. Bolehlah kita niat baik, kita gajiin orang yang profesional, nggak masalah. Tapi kalau kita tidak mampu, kemudian kita cuma coba-coba, ada harta anak yatim, kemudian kita kembangkan, tahu-tahu rugi. Ini semua nanti ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba. Kalau tidak punya kemampuan, maka mending mundur. Kita serahkan kepada orang-orang yang mampu. Kenapa? Kepengurusan harta anak yatim kalau sudah salah dari prosedural, maka ini seorang bisa terjatuh dalam namanya dosa besar. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala meletakkan dosa yang ke-8 yaitu aklu malil yatim zulman, yaitu memakan harta anak yatim secara apa? Zalim. Ikhwan fillah, kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, tidak banyak, insyaallah selesai. Yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya pada hakikatnya dia sedang memakan bara api. Dia sedang masukkan api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang apinya menyala. Ikhwan fillah, ini ayat sangat mengerikan, ayat berat. Seorang yang dia zalim sama harta anak yatim, maka ancamannya sangat berat. Itu ancamannya neraka jahanam. Ikhwan fillah, kalau kita mengulik ayat sebelumnya, ini kan ayat An-Nisa ayat 10. Ayat-ayat sebelumnya juga Nabi Allah Subhanahu wa taala itu sedang menjelaskan tentang perkara anak yatim. Saya bacakan misalnya ayat surat An-Nisa ayat 2. Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit thayyib. Dan berikanlah kepada anak yatim itu harta-harta mereka, wala tatabaddalu khabitha bit thayyib. Dan jangan kau menukar harta yang buruk dengan harta yang baik. Apa ini kalau kita baca tafsir maksudnya apa? Seorang dia jadi pengurus anak yatim, dia ini punya kambing kurus. Kemudian anak yatim yang dia urus itu punya kambing gemuk. Kali ditukar. Sama-sama kambing kata dia, enggak apa-apa lah. Lagian saya kan yang ngurus dia, saya butuh upah. Ditukar sama dia. Maka ini termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan jangan kalian memakan harta anak yatim padahal kalian punya harta. Innahu kana huban kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya itu adalah dosa yang sangat besar. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, meskipun tidak hanya menukar saja. Kita punya kambing kecil, dia punya kambing besar kemudian ditukar. Nah, ini juga termasuk memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu tatkala mereka berumur pernikahan yang boleh menikah. Untuk umur
hendak ingin menikah. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kau dapati mereka sudah baik, sudah bisa mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, dan berikan harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan. Jangan kalian memakan harta anak yatim secara berlebih-lebihan, wa bidaran, dan juga jangan tergesa-gesa, ayyakbaru, sebelum mereka besar. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang kaya, hendaknya dia menahan dirinya dari makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia fakir, makanlah harta anak yatim tapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang benar. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Kalau kalian hendak memberikan harta mereka kepada anak yatim, memberikan harta kepada mereka, bawalah saksi. Fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas. Jadi ayat yang ini jemaah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan bahwasanya pengurusan anak yatim, harta anak yatim itu jangan sampai kita zalim. Artinya apa? Kalau kita mau mengambil upah dari pengurusan anak yatim, sebenarnya boleh-boleh saja. Maksudnya begini, maksudnya tatkala kita memakan anak yatim ini ada dua hal. Zalim dengan tidak zalim. Zalim ini maksudnya apa? Tadi disebutkan contoh banyak. Wala ta'kuluha israfan, jangan makan berlebih-lebihan dan juga terlalu dan juga jangan terlalu tergesa-gesa, dan jangan juga menukar harta. Ini termasuk perbuatan zalim. Ada perbuatan yang boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Kalau dia miskin, dia tidak mampu, tidak punya kelebihan harta, maka hendaknya dia makan harta anak yatim secara ma'ruf. Artinya apa? Tatkala dia sedang mengurusin anak yatim, maka dia gaji dirinya sepantasnya. Kira-kira seberapa sih kalau orang gaji seperti ini? Standar urusnya seperti apa? Jangan sampai dia seenaknya. Saya mau gaji saya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kan saya ngurus. Saya yang punya panitia, saya yang punya yayasan. Seenaknya dia gaji diri dia. Ini haram. Termasuk pemakan harta anak yatim secara zalim. Dan kita lihat betapa banyak orang seperti itu. Buat yayasan, donasi anak yatim, kemudian digaji dirinya sendiri. Saya kan ngurus ini butuh waktu, jadi saya kasih gaji saya, kira-kira dia seberapa, sebanyak-banyaknya. Bisa akhirnya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kawin lagi, macam-macam. Maka ini seperti ini tidak boleh. Kata para ulama, kalau dia mau makan, maka makanlah secara ma'ruf. Artinya dia ambil sisihkan buat dia secukupnya. Standar kita UMR lah. UMR kita berapa? Segitu, itu tidak lebih daripada itu. Maka hati-hati jamaah Subhanahu wa taala dalam pengumpulan donasi. Apalagi kita ngambil sisi dari donasi tersebut, kira-kira buat kita, semau kita, ini termasuk kalau salah sasaran, maka ini termasuk kezaliman kepada harta dan termasuk harta haram. Makanya Allah mengatakan, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang punya harta cukup, kemudian dia mampu untuk mengurus anak yatim, mending dia enggak usah makan harta anak yatim, dia enggak usah gaji dirinya. Mending seperti itu yang terbaik. Tapi toh kalau dia tidak punya harta yang cukup, maka boleh bagi dia untuk mengambil harta tersebut, tapi dengan syarat apa? Secara ma'ruf. Kemudian jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan." Al-Imam Az-Zahabi mendawahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 152. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim." Dan janganlah kalian dekat-dekat dengan harta anak yatim. Illa billati hi ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Artinya apa? Dalam pengurusan harta anak yatim, jangan coba-coba. Jangan spekulasi dengan harta anak yatim. Ada orang mungkin dilihat ada anak yatim punya harta banyak, potensi dikembangkan, tapi dia coba-coba, dia tidak profesional, niatnya baik, pengen ngembangin, tapi dia mungkin tidak pakai perencanaan, tidak pakai ilmu manajemen atau seperti apa, akhirnya dia olah harta tersebut rugi. Tidak boleh seperti itu. Kalau dia pengen kembangkan harta anak yatim tersebut, ingat firman Allah, illa billati hiya ahsan. Dia harus benar-benar perhitungkan bahwa ini insya Allah akan untung. Tapi kalau cuma sekedar coba-coba, pakai harta dia jadi nggak mau, kok pakai harta anak yatim? Kalau kita saja kadang-kadang kita mau berbisnis, kita nggak berani coba-coba, karena kita takut rugi.
Kalau rugi kita hancur. Sekarang ada harta orang, anak yatim lagi. Kemudian kita pakai coba-coba. Maka tidak boleh seperti itu. Artinya jemaah sebenarnya tadi Allah mengatakan innal ladzina yaquluna fi butunihim innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang makan harta anak yatim itu seakan-akan dia makan apa namanya tadi? Bara api dalam perutnya, wa sayaslawna sa'ira. Maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Para ulama bahas, kalau kita compare dengan harta tidak bayar zakat, kemarin kita sudah bahas tentang pembayaran zakat. Ini rasa-rasa hukumnya lebih berat makan harta anak yatim daripada hukuman orang yang tidak bayar zakat. Hukuman orang tidak bayar zakat apa yang disebutkan dalam hadis? Dia disetrika dahinya, badannya cuma disetrika aja. Tapi kalau orang yang makan harta anak yatim, mulutnya dimasukin apa? Bara api. Dalam riwayat yang agak lemah, dimasukin apa namanya? Bara api, kemudian keluar dari duburnya. Kalau kita compare, kita timbangkan antara satu dengan satu ini lebih berat balasan bagi orang yang makan harta anak yatim daripada tidak bayar zakat. Kenapa? Harta anak yatim, harta zakat, kalau kita tidak sedekahkan, tidak bayar, ini kan asalnya memang milik orang yang berzakat tersebut. Nanti kalau dia bayar baru harta tersebut milik orang yang membutuhkan, fakir miskin. Kalau harta anak yatim itu asalnya punya dia. Kemudian diambil oleh orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, pertimbangan kenapa dosa makan anak yatim lebih besar ganjarannya daripada tidak bayar zakat. Karena anak yatim tatkala hartanya diambil dia tidak bisa kerja. Tidak mampu untuk mengembangkan hartanya. Tapi kalau orang tidak bayar zakat, dia tidak dibayarin zakat, dia masih bisa kerja. Maka dari sisi ini para ulama mengatakan, lihat, lebih parah atau lebih besar balasan bagi orang yang makan harta anak yatim daripada orang-orang yang tidak bayar zakat. Karena dua sisi tadi, saya ulang, harta zakat asalnya milik orang yang bayar zakat. Tatkala dia bayar baru harta tersebut milik fakir miskin. Toh kalau tidak diberikan, fakir miskin ini masih bisa kerja. Tapi kalau anak yatim, ini harta asalnya punya dia sendiri, tapi diambil oleh orang secara zalim. Dan tatkala diambil hartanya habis, orang anak kecil ini tidak bisa kerja, tidak bisa mencari harta. Karena dari sisi ini para ulama mengatakan lebih besar ganjaran di akhirat nanti bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim daripada orang-orang yang tidak bayar zakat. Maka ingatlah firman Allah, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Jangan dekat-dekat sama harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kalau kita ingin pahala yang besar, saya katakan kalau kita mampu lakukan. Ana wa kafilul yatim hakada, kata Nabi. Saya dengan anak yatim ini seperti ini, sangat dekat. Tapi kalau kita tahu kita tidak punya kemampuan, udah lepas daripada kita kena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Ini hadis kita sudah ulang-ulang. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara minha akla malil yatim. Di antara yang Nabi sebutkan yaitu memakan harta anak yatim. Ini termasuk dosa yang membinasakan. Kemudian di akhir Al-Imam Az-Zahabi memberikan kesimpulan. Saya bacakan. Wa kullu waliyyin li yatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Semua wali anak yatim, kalau dia miskin, dia fakir, tidak punya harta, maka boleh bagi dia untuk makan harta anak yatim, tapi dengan cara yang ma'ruf. Jadi saya katakan maksudnya tidak boleh sembarangan gaji diri dia sendiri seenaknya, tapi boleh dia makan, sisihkan buat dia, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan syarat kalau dia miskin. Tapi kalau dia punya harta, falyasta'fif, mending dia jaga dirinya untuk memakan harta anak yatim. Wa ma zada 'alal ma'ruf fasuhtun haraman. Dan apa yang lebih dia ambil dari yang ma'ruf, maka itu kezaliman dan itu haram. Misal dia lebih dari ambil gaji dari UMR misalnya, dia kan ngurus anak yatim banyak nih, kemudian dia bikin yayasan, dia gaji diri dia sesuai UMR, ini ma'ruf. Tapi kalau dia lebih dari UMR, kata Al-Imam Az-Zahabi, suhtun, kemudian apa? Haram. Suhtun ini kezaliman dan juga haram. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila urfin nas al-mu'minin al-khalin min al-aqradil khabitha. Maka beliau mengatakan, dan ma'ruf itu kembali kepada urf masyarakat.
urf masyarakat orang-orang mukmin. Al-khalin min al-aghrad al-khabitha. Kemudian dikembalikan kepada kaum mukminin yang bersih dan jauh dari namanya niat-niat keburukan. Maka sekali lagi jamaah sallallahu ini kesimpulan dari Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan boleh mengurus anak yatim bagi orang yang fakir, boleh diambil tapi secara ma'ruf. Dan ma'ruf di sini standarnya adalah urf masyarakat. Kira-kira berapa sih gaji orang gaji seperti ini? Kalau orang kerjanya seperti ini gajinya berapa? Taruhlah zaman sekarang kita standar mungkin UMR. Lebih dari itu kata Dhahabi, suhtun. Itu perbuatan dosa dan ini apa hukumnya apa? Haram. Wallahu taala alam. Jamaah subhanahu ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan dosa yang ke-8, berkaitan dengan harta anak yatim. Maka kesimpulannya saya ingin memberikan kesimpulan, kalau kita mampu mengurusi harta anak yatim maka lakukan. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau kita punya niat baik tapi ternyata kita nggak mampu, mending kita lepas tanggung jawab. Kenapa? Di sana masih ada orang-orang yang lebih mampu, yang mereka lebih siap untuk mengurusi harta-harta anak yatim. Allah taala alam. Ini bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan saya dan sesiap wujud kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.